2022 itu harga batu bara tuh naik cukup kencang ya. Dari apa namanya? Dari sekitar 60-an sempat sampai di $120 gitu ya. Jadi rata-rata harga batu bara mereka juga tinggi ya dibandingkan tahun 2021. Jadi otomatis kinerjanya lebih mencorong begitu ya. Nah, sehingga apa namanya? Laba dari perusahaan-perusahaan ini menjadi cukup tinggi tahun 2022 gitu. Jadi secara umum ya, sektor ini sangat diuntungkan ya dengan gejolak-gejolak global ya, terutama di batubara. Ya, itu kalau untuk di tahun 2022, Pak Al-Fatih. Bagaimana dengan tahun 2023? Dengan adanya sejumlah sentimen, ini tampaknya harga batubara mulai pelan-pelan lagi merangkak naik. Apakah kinerja batubara bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya? Dan juga bisa berdampak terhadap emiten-emitennya, Pak Al-Fatih? Ya, kalau diperkirakan sih rata-rata tahun ini sedikit di bawah rata-rata tahun yang lalu ya. Karena apa? eh, Memang di harga kemarin itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi global ya, seperti perang, dan setelah berlangsungnya cukup lama itu kemudian kan market menyesuaikan diri gitu ya. Nah, sekarang ini ada lagi perang, bukan perang ya, tapi dalam tanda kutip ya, di minyak ya, di mana negara-negara di luar Amerika itu menurunkan apa namanya, produksinya, dan itu memang secara umum akan mempengaruhi sektor energi lainnya ya, termasuk batu bara. Batu bara sendiri itu sempat ya menguat ya, dari terendahnya kan dia sempat di 174 ya, sekarang udah sempat di 204 ya, data dari Bloomberg tadi siang gitu ya, Hmm. sehingga eh, apa namanya, relatif lebih baik ya, apa namanya, ada satu opportunity di sana. Cuman memang beritanya juga apa namanya, ada produksi yang jauh meningkat di India, meskipun juga ada kebutuhan yang meningkat juga di apa namanya, China. Jadi ini masih kita tunggu ya, apa namanya, pengaruhnya untuk jangka panjangnya seperti apa ya. Tapi diperkirakan sih sementara ini dari para analis itu bahwa view rata-rata harga batu bara di tahun 2023 sedikit di bawah rata-rata di tahun 2024. Oke, itu di harga berapa berarti Pak untuk rentangnya tadi untuk harga rata-rata batubara di tahun 2023-nya? Ya, kalau 2023 ini diperkirakan antara 170 Hmm. sampai sekitar 300 ya. Hmm. Sedangkan kan tahun lalu itu sempat di 130-an hingga ke 450 gitu. Oke, tapi kalau kita compare begitu ya untuk proyeksi kinerjanya tentunya di satu sisi juga kita akan membahas tentunya untuk kinerja di tahun 2022 sendiri begitu. Ada sejumlah list tentunya untuk emiten batubara ini sendiri juga cukup banyak. Ada Adro, ada ITMG, ada Bumi, ada Indi, ada Bayan, ada PTBA juga dan juga sejumlah emiten lainnya begitu. Tapi kalau kita lihat dari hasil kinerja ya begitu ya, secara umum menurut Anda Pak Al-Fatih sebetulnya paling menarik di tahun 2022 nih bagi para investor ya mungkin tengah mencari dividen begitu ya. Kira-kira seperti apa? Emiten mana yang paling menarik dan terkait juga dengan prospeknya di tahun 2023 emiten mana yang mungkin akan lebih sustain begitu untuk kinerjanya juga di tahun ini. Ya, kalau saya lihat sih, kalau dilihat trennya sampai saat ini nih, Adaro masih cukup oke ya, dan kita lihat juga dalam 2 minggu terakhir ini juga menguat terus ya. Ini ada potensi dia melanjutkan kenaikannya, mungkin ke arah 3.400-an, sekarang dia di 3.000 lebih kurang ya. Kemudian ITMG juga kita lihat juga sedang dalam tren naik ya. Nah, di 2022 dia sempat mencapai harga 4.500, kelihatannya mungkin akan menguji ya ke arah sana, tapi barangkali di 4.000, 43.000 dulu ya, 43.000 baru 4.500, 45.000. Kemudian
PTBA ini juga ada suatu pola-pola yang menarik ya. Sebelumnya down channel dari bulan Juni ini juga udah breakout ya. Nah ini punya potensi untuk menguji lagi sih harga-harga tertingginya saat ini kan di sekitar 4 ribuan. Ini juga mungkin masih ada potensi melanjutkan ke arah 4.500 sampai dengan 4.600. Oke. Kemudian, Iya, silakan. baik Pak Al-Fatih. Kita tahu beberapa emiten ini baru saja membagi-bagi dividen. Nah, biasanya pergerakannya itu untuk saham-saham ini akan berada di zona merah ketika dividen telah dibagikan. Nah, ada nggak sih saran untuk para investor agar, khususnya investor retail, agar tidak terjebak dalam dividen trap? Ya, biasanya memang ya kalau misalnya dividennya 100, kalau kita, penutupannya di 4.500, dia jual di 4.400 tetap untung gitu ya istilahnya. Sehingga, setelah, pembagian dividen pada saat X, itu cenderung turun seharga dividen. Hanya kemudian setelah itu, beberapa saat setelah itu, cenderung akan, apa namanya, adjust lagi ya terhadap tren yang sebelumnya. Jadi kalau menurut saya, selain daripada memperhitungkan dividen tadi, kita juga harus tetap melihat tentang view fundamentalnya, outlook-nya jangka panjang seperti apa, serta tren yang sedang berlangsung. Karena meskipun, terjadi koreksi-koreksi setelah dividen, kalau tren, jangka panjangnya masih tren naik, dia akan melanjutkan ya kenaikan. Jadi koreksi yang terjadi dari pembagian dividen itu sifatnya nanti akan jangka pendek gitu ya, tapi jangka panjangnya dia akan kembali ke tren semula gitu. Sebaliknya kalau memang trennya lagi jelek ya, lagi tren turun, ya memang setelah koreksi agak sulit ya dia untuk kembali naik lagi ke harga semula gitu. Oke, baik Pak Al-Fatih, tapi untuk menghindari dividen trap ini sendiri begitu ya, strategi menurut Anda yang bisa dilakukan khususnya bagi para investor retail begitu seperti apa Pak? Apakah memang sudah baiknya untuk memburu saham-saham yang dengan dividen yang bisa kita katakan dibagikan juga cukup besar begitu ya, kemudian di jauh-jauh hari sebelum tanggal cum date-nya Pak? Ya, tentunya pada saat pengumuman itu, market sudah adjust ya. Jadi ketika pengumuman dividen itu biasanya sudah mulai ada pergerakan di, sahamnya ya. Jadi, kita sudah bisa mulai, masuk di sana gitu ya. Dan kalau kita mau menghindari terjadinya koreksi setelah dividen, ya kita bisa, jual, setelah itu ya. Cuman kan memang, kebanyakan retail itu akan menjual setelah ex dividen ya. Dan di situ nanti ada koreksi dan, sebenarnya kalau kita, coba, keep, jangka panjang, itu justru, tren yang besar, tren jangka panjangnya dia akan berlanjut ya. Jadi, sayang sekali kalau dijual, setelah ex dividen ya, sebaiknya sih kita, keep dulu. Tapi memang masuknya biasanya sudah mulai ada gerakan-gerakan pada saat pengumuman itu sudah mulai Hmm. pada saat pengumuman sudah dilakukan.